Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kedua dari mata kuliah probabilitas dan proses stokastik. Materi kedua ini yang dibahas adalah mengenai fungsi distribusi variabel acak. Setelah pada materi sebelumnya kita membahas tentang probabilitas atau peluang, teori tentang peluang. Kita mulai mengenai fungsi distribusi variabel acak. Nah, sebelum terlalu jauh, kita harus memahami dulu apa itu variabel acak. Nah, kita mulai dari konsep variabel acak. Dari variabel itu sendiri, variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi nilainya enggak satu, tapi ada lebih dari satu. Contohnya, misalnya ada sebuah variabel yang menyatakan bilangan asli kurang dari 7. Nah, itu kan berarti nilainya ada lebih dari 1. Bilangan asli kurang dari 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh berikutnya adalah suhu tubuh pasien. Suhu tubuh pasien kan ada macam-macamnya gitu. Pasiennya kan tidak hanya satu. Ya, jadi suhu tubuhnya juga ada beberapa gitu. Nah, itu yang disebut dengan variabel. Nah, variabel ini ada dua jenis. Yang pertama variabel diskrit, yang kedua adalah variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang nilai-nilainya dapat dihitung dalam hitungan bilangan bulat. Contohnya ini tadi bilangan asli kurang dari 7. Berarti ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bentuknya bilangan bulat. Kemudian ada jumlah kendaraan di tempat parkir. Ini bisa kita hitung jumlahnya ada berapa. Ada 20, 30, 40 gitu. Kemudian jumlah siswa di kelas juga. Misalnya 5, 10, ada 26 gitu. Itu bisa dihitung dalam bentuk bilangan bulat. Itu yang disebut dengan variabel diskrit. Sementara variabel kontinu adalah variabel yang nilainya tidak dapat dihitung. Maksudnya tidak dapat dihitung ini tidak dapat dihitung dalam bentuk bilangan bulat, tapi biasanya bentuknya dalam pecahan atau desimal. Contohnya, berat badan anak usia 6 tahun. Berat badan anak usia 6 tahun ini kan macam-macam. Nah, macam-macamnya ini kalau berat badan kan tidak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kan tidak seperti itu. Tapi misalnya berat badannya 15,2, 15,3, 15,8 gitu. Nah, kalau misalnya kayak timbang di posyandu kan seperti itu gitu ya. Jadi bentuk bilangannya itu berupa desimal atau pecahan, tidak dalam bentuk bilangan bulat. Begitu juga pada tinggi badan 110 cm, tinggi badannya 1 meter lebih sekian, tinggi badannya satu kaki kalau misalnya orang luar negeri gitu ya. Ini tidak dalam bentuk bilangan bulat gitu. Itu yang disebut dengan variabel kontinu. Kalau diskrit itu satu-satu bentuknya bilangan bulat, tetapi kalau kontinu itu biasanya dalam bentuk desimal atau pecahan. Itu variabel. Ini contoh beberapa variabel kita tentukan di sini, termasuk variabel apa? Diskrit atau kontinu. Yang pertama, jumlah kecelakaan per minggu. Ini kan bisa dihitung dalam bilangan bulat gitu ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini termasuk ke dalam variabel diskrit. Contoh yang kedua, bilangan cacah kurang dari 20. Ini sudah jelas pasti diskrit. Yang ketiga, usia penduduk. Nah, usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak. Biasanya usianya 2 tahun, 3 bulan. Atau 2,5 tahun, 2,6 tahun. Ada koma-komanya, itu kontinu. Panjang beberapa helai kain, itu kontinu. Jumlah kendaraan yang melewati persimpangan. Kendaraannya juga kan dalam bentuk bilangan bulat. Ya, jadi berarti jumlahnya bilangan bulat, dan itu termasuk ke dalam variabel diskrit. Berat badan, ini kontinu. Nah, itu contoh-contoh variabel diskrit dan kontinu. Yang berikutnya variabel acak. Nah, apa bedanya variabel acak dengan tadi variabel saja? Sekarang ini variabel acak.
Nah, variabel acak merupakan suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Seperti kemarin pada peluang atau probabilitas itu ada melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu atau 2 buah koin gitu. Nah, itu namanya variabel acak. Nah, variabel acak ini digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Jadi nanti kita tahu ada nilai-nilainya. Nah, variabel acak dinotasikan dalam huruf kapital sama seperti kejadian pada peluang atau probabilitas. Misalnya X adalah jumlah anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Nah, ini juga termasuk dalam variabel acak. Kalau pada sebelumnya kita sebut dengan kejadian. Atau contoh lain, Y adalah hasil kedua mata dadu dalam pelemparan 2 buah dadu. Nah, ini adalah variabel acak. Nah, sebagaimana variabel tadi ada diskrit dan kontinu, begitu juga dengan variabel acak. Variabel acak juga ada diskrit dan kontinu juga. Yang pertama, variabel acak diskrit. Nah, ini pengertiannya sama. Biasanya dalam bentuk bilangan bulat, diperoleh dari hasil menghitung. Nilainya berupa bilangan bulat. Nah, kalau misalnya kita gambarkan variabel acak diskrit ini dalam sebuah garis bilangan, ini dihasilkan berupa titik-titik yang terpisah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh-contohnya. Baiknya muncul angka pada pelemparan 2 keping uang logam secara bersamaan. Munculnya 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berikutnya jumlah kedua mata dadu dari percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Nah, ini termasuk variabel acak diskrit. Yang berikutnya adalah variabel acak kontinu. Kalau diskrit ini dari hasil menghitung, kalau kontinu ini dari hasil mengukur. Nah, kalau mengukur kan harus detail ya, jadi ada koma-komanya itu masuk. Nah, itu masuknya ke dalam variabel kontinu, variabel acak kontinu. Nah, biasanya nilainya berupa bilangan real dengan interval tertentu. Interval misalnya dari 1 sampai 5. Berarti 1,1 masuk, 4,05 juga masuk. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini biasanya berupa deretan titik-titik yang terhubung. Jadi karena nilai 0,1, 0,2, 0,3 itu ada, sampai angka 1 ini semuanya titik-titik yang terhubung, sehingga membentuk suatu garis. Nah, ini kenapa dinamakan kontinu, terus nyambung. Contohnya hasil penimbangan berat badan, hasil pengukuran suhu tubuh, atau hasil pengukuran tinggi badan. Contoh yang pertama, Andi melakukan uji coba pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak. Melempar sebuah dadu. Dadu itu punya 6 sisi, yang setiap sisinya ada mata dadunya. Berarti sudah seperti ini saja. Variabel acaknya misalnya kita kasih notasi X. Variabel acaknya ini. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita lihat ini sama saja dengan pengertian kejadian gitu ya. Kejadian kalau dalam materi yang pertama tentang probabilitas atau peluang. Contoh berikutnya, Dinda melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Dinda mengamati banyak muncul gambar. Mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y. Notasinya Y. Nah, bagaimana nih? Sekeping uang logam. Cuma 1 uang logamnya. Nah, sekeping uang logam punya 2 sisi. Ada sisi ini kita sebut sebagai sisi angka, ini kita sebut sebagai sisi gambar. Ya, gambar Garuda. Nah, dilemparnya sebanyak 2 kali. Dilemparnya sebanyak 2 kali. Berarti ada berapa kemungkinan? Gitu.
Nah, kemungkinannya ini sudah kita pelajari pada materi pertama tentang peluang. Ini berarti ketika dilempar yang pertama, ini kemungkinan muncul angka atau gambar. Kemudian dilempar lagi, pelemparan yang kedua juga punya kemungkinan yang sama, muncul angka atau gambar, gitu ya. Angka pertama ketemu angka di percobaan kedua, atau angka di percobaan pertama ketemu gambar di percobaan kedua. Begitu juga dengan gambar di percobaan pertama, mungkin ketemu angka di percobaan kedua, atau mungkin juga ketemu gambar di percobaan kedua. Maka ini hasilnya. Jadi dari 2 kali pelemparan itu mungkin muncul 2 kali angka, atau 1 angka 1 gambar, atau gambar dulu baru angka, atau gambar. Nah, di sini kan yang diamati adalah banyak muncul gambar. Berarti kita menghitung yang ada gambarnya. Kalau dari variasi yang ini ada gambarnya tidak. Makanya ini 0. Kemudian dari kemungkinan yang kedua, ini mungkin muncul 1 gambar. Percobaan yang berikutnya, kemungkinan yang ketiga bisa juga muncul 1 gambar. Kemungkinan yang keempat, kemungkinan munculnya 2 gambar sekaligus. Nah, dari sini berarti variabel acak Y-nya ada berapa banyak muncul gambar. Berarti kita tuliskan seperti ini. Dari 2 kali percobaan, kemungkinan munculnya gambar itu 0, 1, atau 2. Mungkin yang muncul itu angka semua, mungkin yang muncul itu 1 gambar, 1 angka, atau mungkin juga yang muncul itu dua-duanya gambar. Nah, ini variabel acak Y-nya seperti ini. Contoh yang ketiga, Andra melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus sebanyak 1 kali. Tentukanlah titik sampelnya, dan misalkan X adalah jumlah kedua mata dadu, nyatakanlah hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Pertama kita tentukan titik sampelnya, 2 buah dadu. Berarti ini sama seperti yang sudah kita bahas pada materi peluang. Ini kita buat dalam bentuk tabel. Vertikal dan horizontalnya ini masing-masing mewakili mata dadu untuk setiap dadu. Kemudian ini adalah titik sampelnya. Nah, sekarang dari sini misalkan kejadian X-nya itu adalah jumlah kedua mata dadu, jumlah loh ya. Misalnya di sini dadu pertama 1, dadu kedua 1, berarti jumlahnya berapa? 2. Dadu pertama 2, dadu kedua 1, jumlahnya berapa? 3. Berarti kita buat tabel yang baru lagi untuk tabel jumlah mata dadu. Nah, berarti seperti ini. Jumlahnya 1 tambah 1, 2. 2 ketemu dengan 3, hasilnya 5. Gitu loh. Ya, nah sekarang bagaimana kejadian X-nya ini, variabel acak X-nya, hasil variabel acak X-nya bagaimana? Berarti di sini jumlahnya ada berapa kemungkinannya? Berarti mulai dari jumlah mata dadu itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Mungkin nggak hasilnya 1? Tidak. Mungkin tidak hasilnya 13? Tidak mungkin gitu. Jadi otomatis variabel acak X-nya adalah ini, 2, 3, 4, sampai 12. Jika ditentukan variabel X-nya itu adalah jumlah kedua mata dadu dari 2 buah mata dadu, gitu ya. Nah, setelah kita tahu tentang variabel acak, sekarang kita mau cari peluangnya. Pengertiannya hampir sama seperti memang sama ya. Pengertiannya sama peluang itu, bahwa jumlah kejadian dibagi dengan ruang sampel. Tuh. Nah, sekarang tinggal kita terapkan pada variabel acak yang dipelajari sekarang. Nah, ada variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, sekarang yang kita pelajari mengenai peluang dari variabel acak diskrit dulu.
Nilai-nilai pada variabel acak diskrit memiliki peluangnya masing-masing. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai berikut. Fx sebagai suatu fungsi, atau P ini singkatan dari peluang atau probabilitas dari suatu variabel acak X, di mana variabel acak X ini memiliki nilai tertentu yang kita notasikan dengan X kecil. Nah, bentuk penyajian peluang dari nilai-nilai variabel acak disebut dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas, atau juga ada yang menyebutnya sebagai fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nah, distribusi peluang ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun fungsi. Supaya lebih paham, kita nanti lihat di contoh ya. Nah, kemudian fungsi probabilitas ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 2. Misalnya dalam suatu percobaan, kan peristiwa yang mungkin terjadi itu dinyatakan dengan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Nah, maka peluang dari setiap peristiwa dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tadi. Fx1 berarti ini peluang munculnya kejadian X1 gitu ya, munculnya kejadian X2, peluang munculnya kejadian X3. Nah, maka dalam fungsi probabilitas ini syarat yang pertama adalah ini. Nilai fungsi xi, artinya peluang dari kejadian tertentu, itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Dan ini tanda sigma, artinya jumlah dari setiap peluang itu harus sama dengan 1. Saya ulangi ya. Nilai peluang dari setiap kejadian itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1, sedangkan jumlah total dari semua kemungkinan, semua peluang dari setiap kejadian itu totalnya adalah 1. Jumlah seluruh peluang. Ini kan misalnya peristiwa A itu ada X1, X2, X3 gitu ya. Nah, setiap X1, X2, dan X3 ini punya peluang antara 0 sampai 1. Dan ketika dijumlahkan semua peluang dari X1, X2, X3, dan seterusnya, totalnya nilainya harus 1. Oke, supaya lebih jelas kita lihat ke contoh. Contoh yang pertama, Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, untuk peluang, yang pertama harus kita ingat adalah kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Kalau sebuah dadu berarti dia kan punya 6 sisi. Berarti ruang sampelnya ada 6, gitu ya. Kemudian variabel X di sini, variabel X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Dari sebuah dadu ada 6 nilai. 1 sampai 6. Nah, tinggal kita sajikan dalam bentuk, yang pertama diminta dalam bentuk tabel. Yang disajikan dalam bentuk tabel adalah peluang. Ingat peluang ya. Peluang itu adalah jumlah kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ini adalah tabel distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. X ini adalah nilai mata dadu yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian Fx ini adalah peluangnya. Ingat tadi peluang itu sama dengan jumlah kejadian. Jumlah kejadian kita sebut N dibagi dengan jumlah ruang sampel, NS.
NS ini ruang sampel. Dari sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 6, gitu ya. Kemudian N adalah nilai mata dadunya. Untuk nilai mata dadu 1, kemungkinan munculnya berapa kali? Gitu. Kemungkinannya adalah 1/6. Kan hanya ada 1, gitu ya, mata dadu 1. Itu juga untuk mata dadu 2. Ini 1. Tinggal dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah 6. Jadi setiap mata dadu punya kemungkinan yang sama. Munculnya itu adalah 1/6 peluangnya. Peluang munculnya mata dadu tersebut. Jadi kalau dibuat dalam bentuk tabel, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau dalam bentuk grafik, grafiknya fx terhadap x. X ini adalah nilai-nilai mata dadunya, fx adalah peluangnya. Karena semuanya sama, jadi tingginya sama. Tinggi diagram batangnya. Yang ketiga, kalau dalam bentuk fungsi seperti ini, fx nilainya 1,6 untuk x1, 1/6 lagi untuk x2, 1/6 untuk x3, dan seterusnya sama, 1/6 untuk sampai dengan x nya sama dengan 6. Nah, kalau kita ingat kembali ke syarat distribusi fungsi tadi, distribusi peluang, itu totalnya itu harus sama dengan 1, gitu ya. Total dari semua kemungkinan di suatu kejadian itu harus 1. Kalau misalnya kita terapkan di sini, ini kan 1/6 semuanya. Kalau kita jumlahkan, 1/6 tambah 1/6 2/6, tambah 1/6 3/6, tambah 1/6 lagi 4/6, tambah 1/6 lagi 5/6, tambah 1/6 terakhir adalah 6/6. 6/6 itu kan sama dengan 1. Total seluruh peluangnya adalah 1. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi probabilitas dan grafik fungsi probabilitasnya. Nah, ini untuk uang logam. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pelemparan uang logam. Satu uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Ini kemungkinannya sama seperti pada contoh yang pertama sebelumnya ya. Nah, di sini variabel acak X menyatakan banyak sisi angka. Yang munculnya adalah angka. Oh, ini keliru ini. Ini kebalik ini masih yang tadi ya. Ini harusnya 2, ini 1, yang ini 0. Nah, gini aja lah. Jadi variabel acak X nya ini 0, 1, dan 2. Kemungkinan ini NS ini adalah ruang sampel. Ruang sampelnya jumlahnya ada 4 ini dari sini. Nah, tabel distribusi probabilitasnya bagaimana? Ini X-nya yang kita peroleh adalah 0, 1, dan 2. Kemudian Fx, fungsi probabilitas atau distribusi probabilitasnya adalah, lihat, 0 ini munculnya berapa kali? 0 ini munculnya hanya 1 kali di sini. Angka 0 munculnya hanya 1 kali di sini. Berarti 1 per ruang sampelnya adalah 4. Berarti 1/4. Kemudian angka 1 ini munculnya ada 2 kali. Berarti probabilitasnya 2/4.
Kemudian yang muncul angka 2, dua-duanya angka, kemungkinannya muncul 1 kali, jadi 1/4. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk grafiknya seperti ini. Ini nilai-nilai X-nya 0, 1, 2, ini adalah fungsi probabilitasnya. Ada yang 1/4 karena munculnya 1 kali dari 4 kali kemungkinan. Kemudian ada yang munculnya setengah probabilitasnya karena muncul 2 kali dari 4 kemungkinan. Contoh berikutnya yang ketiga. Variabel acak X menyatakan banyak gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam sebanyak 1 kali. Jadi uang logamnya ada 3, dilempar sekaligus sekali. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Kemudian berapa nilai peluang untuk X sama dengan 0, berapa peluang untuk X sama dengan 2. Pertama kita buat dulu diagram seperti ini untuk menentukan ruang sampelnya. Seberapa banyak kemungkinan yang munculnya. Ini adalah koin pertama. Kemudian ini adalah kemungkinan bertemu dengan koin yang kedua. Dan ini adalah kemungkinan bertemu dengan koin yang ketiga. Kemungkinan munculnya yang muncul dari koin yang ketiga. 3 secara bersamaan. Maka ini hasilnya. Yang di sini yang kita fokuskan adalah banyaknya gambar. Nah, berarti di sini 0, ini 1, ini ada 1, ini ada 2, 1, 2, 2, 3. Ya. Berarti jumlah ruang sampelnya, jumlah anggota ruang sampelnya ada 8, ini ada 8 karena ada 8 kemungkinan. Kemudian X yaitu banyaknya gambar yang muncul, variabel acaknya kemungkinan munculnya 0 atau tidak muncul sama sekali, 1 kali gambar, atau muncul 2 gambar, atau muncul 3 gambar sekaligus, yaitu 3-3-nya gambar. Nah sekarang yang ditanyakan adalah yang kedua, peluang. Bikin tabel dulu ya. Tabel distribusi peluangnya seperti ini. Ini nilai X-nya 0, 1, 2, 3. Fungsinya tinggal jumlah kejadian dibagi dengan ruang sampel. 0, ada berapa kejadian? Ada 1, berarti 1/8. Kemudian munculnya satu gambar. Munculnya satu gambar, ini kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3. 3/8. Yang muncul 2 gambar, 1, 2, 3, ada 3 juga, 3/8. Kemudian muncul 3-3-nya gambar, ini 1/8, karena kemungkinan munculnya hanya ada 1 dari 8 kemunculan. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah peluang dari X sama dengan 0. Ya tinggal ini saja, peluangnya 1/8. Kemudian untuk yang X sama dengan 2, peluangnya 3/8. Contoh yang keempat. Variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu. Tentukan nilai. Peluang untuk X sama dengan 3, peluang untuk X sama dengan 7, dan peluang untuk X sama dengan 9. Ini yang tabel jumlah mata dadu. Kan kemungkinannya berarti jumlah mata dadu itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. Nah sekarang yang ditanyakan adalah untuk X sama dengan 3. X sama dengan 7 dan X sama dengan 9. Nah yang pertama tentu kita tentukan dulu X-nya, variabel acaknya apa saja. Kemudian jumlah anggota di ruang sampelnya. Anggota ruang sampelnya ada 36, ini X-nya, variabel acak X-nya mulai 2 sampai 12. Tabel distribusi probabilitasnya kalau kita buat seperti ini.
Untuk X sama dengan 2, ini peluangnya 1/36. Kenapa? Karena hanya ada 1 yang jumlahnya 2. Kemudian untuk 3, hanya ada ini untuk 3. Jadi hanya ada 2/36. Untuk yang 4, sini 3/36. Untuk yang 5, ini 4/36. Untuk yang 6, ini 5/36. 7, ini 6/36. Terus seterusnya, ya. Nah, kalau X yang ditanyakan untuk X sama dengan 3, berarti ini jumlahnya ada 2 dibagi dengan ruang sampelnya 36, atau disederhanakan jadi 1/18. Untuk yang kedua, untuk X sama dengan 7, jumlah kejadiannya ada 6 dibagi ruang sampelnya 36, atau disederhanakan jadi 1/6. Untuk P-nya peluang dari X sama dengan 9, kemungkinan munculnya ada 4 kali, maka jadi 4/36, atau sama saja dengan 1/9. Berikutnya lagi, perhatikan tabel distribusi peluang berikut. Di sini ada variabel acak X dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan masing-masing sudah memiliki nilai peluang dari nilai X tersebut, peluangnya. Untuk X sama dengan 1, peluangnya adalah 1/4. X sama dengan 2, peluangnya 2/5. Untuk X sama dengan 3, peluangnya adalah K. Untuk X sama dengan 4, peluangnya 1/5. Nah, kita diminta untuk mencari nilai K. Ingat bahwa jumlah total peluang itu harus sama dengan 1. Syarat dari distribusi probabilitas. Maka berarti probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3 ditambah probabilitas X sama dengan 4, itu totalnya harus sama dengan 1. Tinggal kita masukkan ini angka-angkanya. Untuk yang X sama dengan 1, probabilitasnya 1/4. Untuk yang X-nya 2, probabilitasnya 2/5. X-nya 3, probabilitasnya K. X-nya 4, probabilitasnya 1/5. Harus sama dengan 1. Nah, karena penyebutnya di sini berbeda-beda, kita samakan dulu supaya bisa dijumlah atau dikurangkan. Maka dicari KPK-nya. KPK-nya adalah 20, yang bisa habis dibagi 4 dan habis dibagi 5. Maka hasilnya adalah nih, 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5. 20 dibagi 5, 4. Dikali 2, 8. 20 dikali K, 20K. Yang terakhir 20 dibagi 5 dikali 1, hasilnya 4, sama dengan 20. Yang satu ini juga sama ya, dikalikan 20. Maka dari sini kita dirapikan nih, 20K-nya sebelah kiri, yang angka semua masuk ke sebelah kanan. Jadi 20 dikurangi 5, kurangi 8, kurangi 4. Jadi 20K sama dengan 3, berarti K-nya sama dengan 3/20. Itu ya. Itu yang fungsi probabilitas. Nah, berikutnya ini ada kaitannya dengan materi di matematika dasar, itu mengenai faktorial dan kombinasi. Ini saya ingatkan kembali mengenai faktorial dan kombinasi. Yang pertama tentang faktorial. Faktorial ini biasanya dituliskannya pakai tanda seru, angka dengan tanda seru. Nah, ini tulisannya seperti ini, n faktorial. Itu adalah hasil perkalian dari bilangan itu sendiri dikali dengan bilangannya dikurangi terus sampai angka 1. Misalnya 4 faktorial. 4 faktorial itu sama saja dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau dalam pembagian seperti ini, misalnya 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi ini bisa saling saling coret. Hasilnya tinggal 6 kali 5 sama dengan 30.
Atau contoh berikutnya, di sini ada 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Ini pintar-pintar kita menyederhanakan saja ya. Karena di bawah ada 4 faktorial, jadi yang atas kita sampai 4 faktorial saja. Ini nanti 6-nya sama 3-nya saling habis juga 7 kali 5 bagi 1 35. Itu yang faktorial. Yang berikutnya kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini misalnya dalam suatu wadah ada sejumlah benda apapun itu sebanyak n yang diambil dengan sebanyak r cara. Ya, diambil sebanyak r, maka ada berapa kombinasi yang dihasilkan. Nah, cara menghitungnya ini n kombinasi r, jadi jumlah bendanya ada n, diambilnya sebanyak r, maka jumlah kombinasi hasilnya ada segini, n faktorial dibagi n kali r faktorial dikali r faktorial. Contoh, 7 bola mau diambil 3 ya, maka total variasinya nanti ada berapa? Jadi 7 faktorial dibagi n min r, n dikurang r adalah 7 dikurang 3, 4 faktorial kali r nya 3 faktorial. Ini sama dengan ini, hasilnya 35 atau 10 kombinasi 2. 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Ini 8-nya saling coret, ini 10 sama 2. Ini 10-nya tinggal 5 ya. Ini tinggal 5 kali 10 kali 5. Misalnya lagi peluang di dalam suatu wadah ada 2 entah bola entah balon gitu ya, ada 5 merah 3 putih, diambil 2. Berapakah peluang terambilnya 1 merah 1 putih? Ruang sampelnya pertama kita cari dulu ruang sampel, karena di sini yang disajikan adalah peluang. Ruang sampelnya berarti ada berapa? Nih, ada 8, totalnya ada 8 bola, diambilnya 2, maka ruang sampelnya adalah 8 kombinasi 2, hasilnya 28. Peluang terambilnya 1 merah 1 putih, 1 merah berarti merahnya ada 5, diambil 1 gitu ya. C31 ini adalah putih, putihnya ada 3, diambilnya 1, maka 5 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1, hasilnya yang 5 kombinasi 1 ini 5 faktorial per 4 kali 1 faktorial, 3 kombinasi 1 ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini hasilnya ada 15. Ya. Ini belum selesai sepertinya ini. Ini harusnya nanti dibagi 28 gitu ya. Yang berikutnya, sebuah kantong berisi 4 bola kuning dan 3 bola hijau. 4 kuning, 3 hijau. Dari dalam kantong diambil 3 buah bola sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak bola kuning yang muncul. Tentukan peluang dari X sama dengan 0, peluang untuk X sama dengan 2, dan peluang untuk X-nya sama dengan 3. 4 kuning, 3 hijau, diambil 3 bola sekaligus. Ruang sampelnya totalnya ada 7, diambil 3, maka ruang sampelnya ada 35. Nah, ini cheatingnya, ini yang harus diingat, dihafalkan bahwa 0 faktorial itu hasilnya 1. Jika ada kombinasi seperti ini, n kombinasi 0 hasilnya juga 1, n dikombinasikan sejumlah n hasilnya 1, n kombinasi 1 hasilnya n. Kalau misalnya nanti ada yang angkanya menyerupai seperti ini, hasilnya sudah bisa ditentukan.
Yang ditanyakan yang pertama peluang untuk X sama dengan 0. X itu kan tadi jumlah bola kuning ya, bola kuning yang muncul. Kalau kuningnya 0 berarti otomatis semuanya hijau ya, 3 hijau. Maka berarti ini untuk yang kuning 4C0, untuk yang hijau 3C3. 4C0 ini sama dengan ini, berapapun yang dikombinasikan 0 saya diambil maka nilainya 1. Ini 3 kombinasi 3 sama dengan yang ini, hasilnya juga 1. Maka berarti peluangnya tinggal dibagi dengan ruang sampel 1/35. Yang berikutnya untuk peluang X sama dengan 2. Kalau X nya 2 berarti kuningnya ada 2, kan diambilnya 3, berarti satunya kemungkinan hijau. Berarti peluangnya ini untuk 2 kuning 1 hijau ini. Kenapa ini 4? Karena yang kuning itu jumlahnya ada 4, diambil 2. Yang untuk yang hijau 3 diambil 1, kombinasi 1, hasilnya 18. Maka peluangnya adalah 18/35 ruang sampelnya. Dan yang terakhir untuk X nya sama dengan 3, berarti 3-3-nya kuning, hijaunya 0. Berarti 4C3 dikali 3C0. 3C0 ini sama seperti yang ini, hasilnya 1. Berarti peluangnya tinggal 4/35. Nama berikutnya, dalam sebuah kotak terdapat 3 bola kuning, 2 bola hijau. Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Jika X menyatakan kejadian banyaknya bola kuning yang terambil, buatlah tabel distribusi peluang variabel acak X tersebut. Banyaknya bola kuning yang terambil. 3 kuning, 2 hijau. Diambil 3. Ruang sampelnya berarti totalnya ada 5 dikombinasikan 3, hasilnya adalah 10. X nya menyatakan banyaknya kejadian bola kuning yang terambil, kan diambilnya 3 ya, diambilnya 3, bola kuningnya ada 3, bola hijaunya ada 2. Kalau semuanya kuning mungkin enggak? Mungkin. 1 kuning 2 hijau mungkin. 2 kuning 1 hijau mungkin. Kalau 0 kuning 3 hijau tidak mungkin, karena hijaunya hanya ada 2, jadi tidak ada angka 0 di sini. Bolehnya 1, 2, dan 3. Ini untuk X sama dengan 1, berarti 1 kuning 2 hijau. Caranya sama seperti yang tadi, 3 kombinasi 1, karena kuningnya ada 3, hijaunya ada 2, 2 kombinasi 2 ini sama dengan 1, hasilnya adalah 3. Peluangnya tinggal dibagi dengan ruang sampel. Yang 2 untuk S sama dengan 2, kuningnya 2, hijaunya 1, hasilnya seperti ini. Peluangnya 6/10. Yang terakhir untuk X nya 3, berarti semuanya 3, hijaunya 0, hasilnya adalah 1/10. Nah, bagaimana tabel distribusi peluangnya? Tinggal hasil-hasil ini dibuat dalam bentuk tabel. X nya kan hanya mungkin 1, 2, 3, tinggal peluangnya dimasukkan 3/10, 6/10, dan 1/10. Demikian materi tentang fungsi distribusi variabel acak diskrit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.